Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini saya ingin ngobrol dengan seorang teman saya yang sudah cukup lama tidak bertemu secara fisik. Dan ini adalah foto yang kami ambil pada tahun 2014. Lalu kenapa saya ingin ngobrol dengan beliau dan menguploadnya ke YouTube? Itu karena menurut saya beliau adalah salah satu sosok yang cukup inspiratif. Saat ini beliau menduduki jabatan strategis sebagai dekan di usia yang masih cukup muda. Selain itu beliau juga beberapa kali mendapatkan beasiswa conference ke luar negeri, serta mendapatkan atau pernah mengikuti pelatihan di luar negeri. Baik, segera kita berkenalan dengan beliau. Baik, karena narasumber kita sudah siap, jadi segera kita sapa. Selamat pagi, Nurse Rima. Apa kabar pagi ini, Nurse? Selamat pagi, Kak Krista. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Manado, Kak, kabarnya? Puji Tuhan, Manado juga baik-baik saja. Oh ya, ini enaknya saya panggil apa ya, Bu Dekan? Bu Rima, Nurse Rima, atau gimana? Rima aja nggak apa-apa. Oke, Rima aja ya, biar lebih santai. Baik, jadi seperti yang teman-teman semua lihat di judul, bahwa pada hari ini saya akan ngobrol dengan seorang dekan yang masih sangat muda. Beliau adalah teman saya juga, dan beliau ini saat ini menjadi atau menjabat sebagai dekan di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Baik, sebelum kita bertanya lebih jauh tentang beliau, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan beliau. Jadi kepada Nurse Rima, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silahkan. Baik, terima kasih pada Kak Krista. Perkenalkan teman-teman semua, nama lengkap saya Rima Berlian Putri. Saat ini sehari-hari saya bekerja di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alhamdulillah saat ini diamanahi untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Sudah menduduki jabatan ini semenjak tahun 2019. Untuk riwayat pendidikan S1 saya tempuh di Ilmu Keperawatan Universitas Andalas Padang. Kemudian pendidikan S2 Keperawatan dan spesialis keperawatan komunitas saya tempuh di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Mungkin demikian perkenalan singkatnya. Terima kasih Kak Krista. Baik, terima kasih kembali Rima. Selanjutnya mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kehidupan Rima atau pekerjaan Rima sehari-hari. Nah, dari perkenalan singkat tadi saya dengar bahwa Rima ini menjadi dekan di Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Nah, artinya bahwa bukan hanya ilmu keperawatan yang dibawahi, tapi juga ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, itu seperti apa? Kemudian rasanya menjadi dekan di usia muda itu seperti apa? Jadi di perkenalan singkat itu saya di Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat itu ada 4 program studi. Jadi tidak hanya keperawatan aja, jadi program studinya ada S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, juga ada D4 Promosi Kesehatan. Kebetulan dosen-dosen di 4 prodi ini memang ada yang usianya rata-rata memang lebih senior dari usia saya. Jadi dosennya lebih senior jika dilihat dari umur dibandingkan dengan dekannya. Bahkan pengalaman kerja pun di antara dosen-dosen prodi itu memang sangat-sangat masih jauh kalau pengalaman mengajar saya dibandingkan dosen-dosen yang ada di prodi saya, begitu Kak.
karena udah dijalani ya Kak, jadi rasanya mungkin hampir sama aja seperti kita bekerja sama dengan teman, walaupun mungkin dosen-dosen di prodi itu lebih senior dari kita usianya, tapi kita sangat profesional sekali, jadi tidak ada di dalam lingkungan kerja ataupun dalam hubungan kerja itu tidak ada merasa seperti senioritas atau mungkin merasa ada hal-hal yang tidak enak gitu. Jadi sebatas untuk profesional itu tidak ada masalah, sama aja kayak kita kerja dengan teman, dengan kerja dengan orang yang lebih kecil gitu. Karena memang balik lagi ke awalnya ya, jadi maksudnya ke tujuan awal. Jadi kita melakukan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau saya misalnya sekarang menjabat sebagai dekan, jadi saya punya tanggung jawab dan wewenang sebagai dekan. Walaupun mungkin dari segi umur, saya memang juniornya beliau-beliau gitu, tapi secara wewenang saya punya hak yang lebih dari beliau gitu. Misalnya saya punya wewenang buat ya mengevaluasi kinerja beliau, walaupun mungkin beliau lebih senior umurnya dari saya gitu. Baik, lalu dipilihnya Rima menjadi dekan di usia yang masih cukup muda ini, kan tentu saja Rima memiliki hal yang spesial atau kelebihan dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Nah, kira-kira apa itu? Bisa Rima jelaskan? Kalau soal yang spesial di saya mungkin yang menilai kita mungkin lebih bagusnya orang lain ya Kak. Jadi nanti saya juga nggak pede bilang saya spesial dari teman-teman yang lain gitu. Cuman setiap institusi kita kan punya ada prasyarat pemangku jabatan, itu pasti setiap institusi ada. Jadi udah ada statutanya, ada prasyaratnya, yang pasti untuk dekan itu standar di institusi saya itu punya beberapa hal. Mungkin yang secara umum mungkin harus minimal S2, minimal pengalaman kerjanya berapa tahun, minimal punya jabatan fungsional apa gitu, macam-macam. Jadi kalau dari segi persyaratan, itu kebetulan saya memenuhi, dan kemudian juga karena kami ini institusinya swasta, jadi kami punya Dewan Penasehat Yayasan, punya pembina yayasan gitu. Jadi artinya memilih dosen untuk menduduki jabatan tertentu itu sudah dirapatkan oleh yayasan juga, dewan pembina, dewan pengawas gitu. Jadi memang apa ya, yang nggak nyangka juga sih bakal ditunjuk gitu. Bahkan pada awalnya saya sempat pengen mengundurkan diri. Jadi maksudnya saya menemui atasan, menemui Bu Rektor, kemudian saya seperti komplain gitu, kok saya sih yang dipilih gitu, kok nggak yang lain. Sempat apa ya, merasa kayaknya belum mampu deh gitu. Cuman akhirnya ya diyakinkan sama teman-teman, sama atasan juga, ya coba dulu gitu. Jadi akhirnya ya udah saya coba aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ini tidak ada hubungannya dengan dekan, tapi lebih ke hal-hal atau pencapaian-pencapaian yang boleh Rima dapatkan sampai hari ini. Nah, mulai dari conference yang diikuti di luar negeri, kalau tidak salah pernah ke India, kemudian harusnya tahun ini ke Amerika, tapi karena pandemi akhirnya dilaksanakan secara virtual. Nah, bagaimana untuk bisa ikut conference tersebut dan seperti apa pembiayaannya? Kebetulan itu tahun 2017 saya dapat beasiswa conference atau scholarship conference dari IAAH, International Association for Adolescent Health. Jadi konferensi internasional, konferensi dunia untuk kesehatan remaja. Nah, itu kita dibiayai mulai dari akomodasi dari negara asal. Kebetulan 2017 itu tempatnya di New Delhi.
Itu diikuti oleh 58 negara dan delegasi tiap negara itu beda-beda jumlahnya. Kebetulan dari Indonesia delegasi pemudanya ada 5 orang. Jadi yang mendapatkan beasiswa conference itu kebetulan saya mendaftarnya lewat jalur Indonesian Youth Delegate, jadi delegasi pemuda Indonesia. Nah, itu ada 5 orang, saya, kemudian ada teman dari Padang, dari UNAN, kemudian 1 orang itu dari Jakarta, kemudian yang 2 lagi dari Makassar dan Yogyakarta. Jadi kita itu delegasi pemuda Indonesian Youth Delegate di 2017. Kebetulan di 2020 ini dapat lagi beasiswa conference, tapi dari organisasi yang berbeda. Yang 2020 ini saya dapatnya dari IAS, IAS Internasional. Jadi International AIDS gitu. Jadi kalau dibilang prosesnya hampir sama. Kebetulan untuk IAS Internasional ini tiap tahun ada. Kemudian kita bisa daftar dari apply-nya itu berbeda. Misalnya kayak di waktu ke India itu saya apply-nya sebagai delegasi pemuda atau Indonesian Youth Delegate. Nah di IAS saya apply-nya sebagai akademisi, jadi lecturer, jadi sebagai dosen dan peneliti. Kebetulan itu 2014 itu juga ada teman yang ikut dan dapat beasiswa juga. Itu ke Afrika di 2014, dia daftar sebagai students. Jadi kita bisa daftar sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Kebetulan tahun ini saya daftar sebagai akademisi karena kalau student kan udah nggak mungkin lagi, bukan mahasiswa gitu. Kemudian praktisi juga tidak bekerja di rumah sakit, jadi saya apply sebagai dosen dan peneliti. Kemudian apply beasiswa biasa, kita buat akun, kemudian mengisi biodata. Kemudian beberapa esai, kita diminta menyiapkan esai, mulai dari esai seperti riwayat hidup, kemudian aktivitas kita yang berhubungan dengan topik conference gitu. Jadi misalnya kayak waktu di 2017 itu conference-nya kan tentang kesehatan remaja. Jadi esainya itu lebih ke aktivitas kita di bidang kesehatan remaja. Kebetulan waktu S2 itu tesis saya itu tentang kesehatan remaja, tentang unwanted pregnancy pada remaja di Kota Depok. Jadi esai saya menceritakan bagaimana proses saya selama residensi waktu kuliah itu berhubungan dengan remaja, kegiatan-kegiatan saya di bidang kesehatan remaja apa aja. Jadi diceritakan di dalam esainya. Kemudian sewaktu yang di 2020 ini, karena conference-nya temanya HIV, jadi isi esainya seputar HIV. Jadi mulai dari kegiatan saya sebagai dosen dan peneliti di bidang HIV apa, kemudian aktivitas sehari-hari sebagai dosen dan perawat komunitas, saya ceritakan bahwa kita melakukan promkes kepada masyarakat tentang HIV dan sebagainya. Nah, untuk apply beasiswa ini memang perlu kegigihan, karena sebenarnya saya apply-nya nggak cuma tahun ini, dari tahun 2014 itu apply terus tiap tahun, tapi baru dapatnya di 2019 untuk berangkat di 2020. Jadi sebelumnya 2014 juga nyoba sama teman-teman, tapi teman saya kebetulan yang dapat, saya enggak. Terus dicoba lagi tahun depannya sampai 2020 akhirnya dapat gitu. Dan kalau tidak ada COVID seharusnya bulan Juli kami udah berangkat ke USA seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, selanjutnya seingat saya pada tahun 2019 Rimah juga ke Taipei. Nah, di Taipei itu dalam rangka kegiatan apa sih? Terus di sana ngapain aja? Oh, kalau yang apa di Taipei itu semacam training, Kak. Jadi kebetulan itu tempatnya di TMU, Taipei Medical University. Itu acara atau kegiatan yang saya ikuti itu training for professional nurse. Kebetulan itu kegiatan diikuti oleh dosen-dosen perawat atau praktisi perawat yang kerja di rumah sakit. Jadi lebih seperti training, pelatihan biasa. Jadi
kita lihat di TIP seperti apa. Kemudian memang tempatnya itu di TMU, universitasnya sangat bagus sekali untuk bidang keperawatan. Itu bulan Desember 2019 kemarin. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya nggak lupa. Jadi kalau itu lebih ke training, bukan conference ataupun beasiswa gitu. Oh, berarti yang ke Taipei itu biaya sendiri ya atau gimana? Kalau yang ke Taipei itu difasilitasi kantor, jadi kebetulan dari kantor itu diutus untuk mengikuti pelatihan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Rencana S3 gimana? Kapan mau berangkat dan kemana akan melanjutkan S3-nya? Rencana S3 pengen banget S3 melanjutkan studi lagi, tapi saat ini mungkin lebih ke prepare persiapan buat apply beasiswa dulu, Kak Krista. Jadi mau meningkatkan skor IELTS dulu karena universitas yang disasar itu punya syarat IELTS-nya 7, jadi saya belum nyampe. Jadi mungkin kalau kalau bisa sih dalam setahun atau 2 tahun ini saya udah melanjutkan. Cuman saat ini kondisinya syaratnya itu belum terpenuhi. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa terpenuhi semua syarat dan tahun besok apply. Seperti itu. Berarti universitasnya ini masih sama ya dengan yang kita omongin waktu ya beberapa tahun silam itu? Masih, insya Allah. Semangat. Oke, sukses terus ya. Mungkin bincang-bincang kita cukup sampai di sini dulu. Ditunggu prestasi-prestasi Rima selanjutnya. Thank you ya. Bye. Demikianlah ngobrol-ngobrol saya pada video kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sukses untuk Rima.